Halo semua, kali ini aku akan menceritakan sebuah misteri Gunung Merapi yang ada di salah satu Sumatera Barat. Di sebuah desa kecil di Gunung Merapi, di Sumatera Barat terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu dulunya memiliki seorang lelaki bernama Pak Zainal, seorang petani yang dikenal baik oleh penduduk desa. Namun, sejak beberapa tahun lalu, Pak Zainal dan keluarganya menghilang tanpa jejak, dan rumah itu terbiar begitu saja menjadi bahan cerita misteri di kalangan warga. Di desa tersebut tinggal seorang pemuda yang bernama Andi. Andi ini seorang mahasiswa yang sedang menjalani liburan musim panas di desanya. Karena rasa penasaran yang besar terhadap cerita-cerita yang beredar mengenai rumah Pak Zainal, Andi memutuskan untuk menjelajahi rumah itu, meskipun banyak yang memperingatkan. Ia merasa bahwa semuanya hanya cerita bohong dan ingin membuktikan bahwa tidak ada yang aneh di rumah itu. Pada suatu malam yang sepi, Andi bersiap-siap untuk pergi ke rumah itu. Setelah matahari terbenam dan malam menyelimuti desa, Andi berjalan perlahan menuju rumah tua tersebut. Jalan setapak yang gelap, ditambah dengan angin dingin yang berembus dari arah gunung, membuat suasana semakin mencekam. Rumah itu terlihat lebih menyeramkan di malam hari, dengan jendela-jendela yang tertutup rapat dan pintu yang tergantung miring seolah menunggu kedatangan seseorang. Saat Andi memasuki rumah, bau lembab dan udara dingin langsung menyergapnya. Langkah kakinya terdengar jelas di lorong yang gelap. Sementara cahaya bulan hanya cukup menerangi sebagian kecil ruangan. Ia terus berjalan hingga sampai di ruang tamu yang penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Di dindingnya ada foto-foto keluarga Pak Zainal yang sudah usang. Wajah mereka tampak pudar. Andi melangkah lebih jauh menuju ke dapur, lalu ruang tengah, dan akhirnya menuju ke sebuah pintu yang mengarah ke lantai atas. Di sana ia mendengar suara berderak seperti langkah kaki. Andi terdiam sejenak, mencoba untuk menenangkan diri. Namun suara itu semakin keras, seperti ada seseorang yang sedang menaiki tangga menuju ke lantai atas. Dengan hati berdebar, Andi memutuskan untuk mengecek sumber suara tersebut. Saat Andi membuka pintu menuju lantai atas, udara semakin dingin. Ia melihat sebuah lorong panjang dengan beberapa pintu tertutup. Suara langkah kaki itu terus terdengar, semakin mendekat. Di ujung lorong ada sebuah pintu yang terbuka sedikit, dan cahaya remang-remang dari dalam ruangan menyelinap keluar. Andi merasa terpaksa untuk mendekatinya, meskipun rasa takut sudah hampir menguasai dirinya. Ketika Andi membuka pintu itu, ia terkejut melihat sebuah ruang yang sangat berbeda. Ruangan itu tampak seperti ruang makan yang rapi, dengan meja makan yang penuh dengan piring-piring dan gelas-gelas yang sudah lama tak digunakan. Di atas meja ada sebuah lilin yang menyala, namun tidak ada tanda-tanda siapa yang menyalakannya. Andi berjalan melebih dekat dan tiba-tiba pintu di belakangnya tertutup dengan keras. Dengan jantung yang berdegup kencang, Andi berbalik dan melihat sebuah bayangan samar bergerak di sudut ruangan. Bayangan itu semakin jelas dan Andi dapat melihat seorang wanita berpakaian putih. Wajahnya pucat dengan mata yang kosong dan tak berbicara. Wanita itu mendekat dengan langkah yang sangat lambat, seolah-olah tubuhnya melayang. Andi merasa tubuhnya kaku, tak bisa bergerak sedikit pun. Tiba-tiba, wanita itu berbicara dengan suara yang lirih. "Kenapa kau datang ke sini? Kami tidak menginginkan kamu." Andi hanya terdiam. Tubuhnya seakan dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Ia ingin berlari, namun tubuhnya tidak bisa bergerak.
wanita itu terus mendekat dan akhirnya ia menyentuh tangan Andi dengan ujung jarinya yang dingin. Dalam sekejap, Andi merasakan penglihatan dan perasaannya mulai mengabur. Ia merasa seperti terhisap ke dalam ruang yang gelap gulita, seolah dirinya berada di dunia yang berbeda. Dalam kegelapan itu, Andi mendengar suara-suara bisikan yang tidak jelas, seolah ada ribuan suara yang saling berbicara. Tiba-tiba, Andi merasa dirinya jatuh ke dalam ruang yang tanpa batas. Namun, sebelum ia bisa merasakan apapun, matanya terbuka kembali dan ia berada di luar rumah, tergeletak di tanah. Suasana malam itu terasa sangat sunyi dan rumah Pak Zainal kini terlihat biasa saja, seperti tak ada kejadian apa-apa. Andi terbangun dengan tubuh yang lemas dan bingung. Ia tidak tahu bagaimana bisa terjatuh di luar rumah itu. Ketika melihat sekeliling, tak ada tanda-tanda wanita berpakaian putih itu. Dengan langkah terseok-seok, Andi kembali ke desa. Namun ia merasa ada yang aneh dengan dirinya. Sejak malam itu, ia sering mendengar suara bisikan yang sama, dan bayangan wanita itu seolah mengikutinya kemanapun ia pergi. Beberapa minggu kemudian, Andi mengetahui bahwa wanita yang ia lihat itu adalah istri Pak Zainal yang meninggal beberapa tahun lalu. Setelah terjadi sebuah peristiwa tragis di rumah tersebut, Pak Zainal dan keluarganya ternyata telah meninggal dalam keadaan misterius. Beberapa orang desa yang mencoba menyelidiki rumah itu juga mengalami hal yang serupa, dan tidak ada yang berhasil bertahan lebih lama dari Andi. Andi akhirnya memutuskan untuk pergi dari desa itu, meninggalkan segala kenangan mengerikan yang ia alami. Rumah Pak Zainal tetap berdiri, menyimpan banyak cerita yang tak terungkap, menjadi saksi bisu bagi mereka yang berani mendekatinya. Desa itu tetap sepi, namun kisah tentang rumah tua dan wanita berpakaian putih akan terus hidup dalam bisikan malam yang mencekam. Nah, itulah guys salah satu cerita misteri yang ada di Gunung Merapi yang ada di Sumatera Barat. Dunia ini menyimpan banyak rahasia yang tidak selalu terlihat oleh mata kita kan, dan tidak semua cerita harus diungkapkan. Apa yang kita alami mungkin hanya sebagian kecil dari kegelapan yang mengintai, dan terkadang lebih bijaksana untuk membiarkannya tetap bersembunyi di balik bayang-bayang. Jadi, berhati-hatilah dalam setiap langkah yang kita ambil, karena ada tempat-tempat yang sebaiknya tidak kita kunjungi, dan cerita-cerita yang lebih baik tidak kita dengar. Semoga malam ini tetap aman dan mimpi kalian tidak membawa kalian ke tempat yang tak diinginkan. Terima kasih telah mengikuti kisah ini dan semoga ketenangan selalu menyertai kalian. Jangan lupa like, komen, dan yang lainnya.